wabil walidaini ihsana sudah kita jelaskan. Kemudian kerabat sudah kita jelaskan, baik qarabah dari sisi nasab maupun qarabah dari sisi rahim. Kemudian wal yatama wal masakin, ini juga sudah kita jelaskan. Kita malah sampai menjelaskan bagaimana pengelolaan harta anak yatim kemarin itu. Ada orang yang merasa dengan mengumpulkan uang ketika hari raya datang dia sudah menjadi penanggung anak yatim. Tidak, itu baru menghibur dia di semua momen-momen hari raya namanya. Yang dikatakan kafilul yatim, yakni sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Sahal bin Sa'ad itu. Apa kata Rasul? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Jadi kata Nabi, saya dan kafilul yatim fil jannah, di surga kelak, hakadha. Nabi mengisyaratkan dua jari beliau ke atas. Apa itu? As-sabbabah, jari telunjuk, al-wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an, dan beliau jarakkan sedikit kira-kira. Nah, kebanyakan dari kita hanya memahami ujungnya saja, busranya, berita gembiranya saja, tapi tidak mau mendalami apa makna dari kata kafil itu. Dan Nabi mengatakan orang yang akan bersama beliau sama seperti jari telunjuk ini di surga, kan orang itu adalah kafilul yatim. Nih, apa makna kafil ini? Apakah kafil itu membeli baju rayo setiap hari rayo? Ya tidak. Makna kafilul yatim itu adalah yaqumu, orang itu yang memikul tanggung jawab, kafalatahu, menjaminnya, baik dari sisi makannya, pakaiannya, minumnya, termasuk tempat tinggalnya. Itu yang kafalah, sehingga anak yatim tersebut tidak menjadi anak yang hilang. Jadi kalau selama ini tradisi kita baru mengumpulkan uang anak yatim itu ketika hari raya Lebaran, apakah sudah termasuk kepada kafalatul yatim? Masuk, tapi minim. Di amal kita ini banyak minimalis. Ini bukan rumah saja yang minimalis sekarang, tapi pahalanya kalau dapat maksimalis gitu. Di kafalatul yatim itu tidak cukup hanya dengan membelikan baju rayo. Makanya saya sering bertanya-tanya dalam hati, kok balabih ya harta anak yatim? Kan ada pengumuman kadang di masjid-masjid, pengumuman, nah, kelebihan harta anak yatim. Kok balabih ya? Anak yatimnya ada aja lah, piti balabih ya. Ini bagaimana caranya ini? Di kafalatul yatim itu alladhi yakfulu, orang yang menjamin. Yang pertama tentu hajat asasiyah, kebutuhan pokok anak itu, makannya, pakaiannya, bukan hanya baju rayo. Kalau dia bersekolah, pakaian sekolahnya, itu baru kafalatul yatim. Nah, kecenderungan kita beramal lebih banyak so, inilah yang banyak merusak. Kita ini kan cenderung lebih banyak so-nya. Di kumpulan anak yatim sebanyak itu daging 50.000 surang. So abidanya tu. Ya tidak begitu. Dari sekian anak yatim itu coba seleksi mana yang betul-betul tidak ada yang menanggung kehidupan dia. Ambil itu. Salah sen surang tu. Sampai dia tidak yatim lagi. Setelah dia yatim, serahkan kepada badan amil zakat dan lain-lain kalau dia bersekolah berbagai macam. Adik awak kan tak raminya dan perlu, sehingga pembicaraan, oh kami bagian anak yatim potong banyak 200 orang, tapi 50.000 orang habis balik ayi nyusuk bagi. Nah, kita tidak mau menggali apa makna kafil itu.
Apa yang dikatakan dengan kafalatul yatim? Di kafalatul yatim adalah menanggung kebutuhan pokok mendasar mereka. Tentu mereka butuh kebutuhan pokok itu dari hari raya saja setiap hari. Nah, siapa yang mau? Jangan banyaknya dahulu. Kalau banyak tentu lebih baik jumlah orangnya, tapi setidaknya cari mana yang paling prioritas, yang paling diutamakan, yang membutuhkan. Itulah kafilul yatim. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjadi kafilnya, setidaknya perlakukan mereka dengan baik. Nah, disitulah tingkatannya. Yang pertama, orang yang menanggungnya, menjamin hidupnya, dia bagi sebagian rezeki, apalagi kalau ada pula hubungan kekerabatan dengan anak itu. Ya. Kalau tidak mampu setingkat itu, perlakukan dengan baik. Setidaknya perlakukan mereka, hibur mereka. Makanya Nabi SAW memotivasi orang untuk bisa menghibur anak yatim. Apa dan ibu jemaah rahimakumullah, ada hadis dari Abu Umamah. Apa kata Nabi SAW? Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah. Coba bayangkan, kalau tidak kita mampu untuk membantu secara finansial, minimal perilaku kita kepadanya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tadi tidak hanya membutuhkan material, tapi mereka juga membutuhkan apa? Perhatian, kasih sayang, kasih sayang. Anak yatim ya bukan ibunya. Ada pula sebagian yang berpendapat, sayang ka wak anak yatim cak nak ke ibunya langsung ya, tu nak nambah bini namanya tu. Nah, anak yatim itu yang fokus. Memasah ra'sa yatimin, siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu, ingat ya, tidak dia usap kepala anak yatim illa lillah. Nah, niatnya karena Allah, bukan cari perhatian ibunya. Jadi kalau dia lakukan hal itu karena Allah satu-satunya, kana lahu bikulli sya'ratin tamurru 'alaiha yadu hasanatu. Coba bayangkan pahalanya. Kana lahu, apa yang diperoleh oleh orang yang mengusap kepala anak yatim karena Allah tadi itu, tulus karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, setiap helai rambut yang terkena oleh usapan telapak tangannya itu akan berimbal dengan kebaikan. Nah, kullu sya'ratin kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yadu, setiap helai rambut yang terusap oleh telapak tangannya itu akan diperhitungkan untuk orang itu, dia dapat apa? Hasanat, kebaikan. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu, dan siapa yang berbuat kebaikan kepada anak yatim, baik laki-laki mau perempuan maupun laki-laki, kuntu ana, saya, kata Nabi, wa huwa, dan orang itu, fil jannah kahatain, di surga bagaikan dua jemari ini. Dah, berarti ketika kita berbicara tentang ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita berbuat ihsan, di antaranya adalah wal yatama, anak-anak yatim,
ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan mereka terhadap material, kebutuhan pokok, makan mereka, minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Sekarang malah sekolah mereka, supaya mereka jangan menjadi korban karena mereka jauh dari ilmu. Kalau tidak ada pendidikan hari ini, mudah menjadi korban orang karena kebodohan. Itu menyelamatkan. Yang kedua apa? Di samping aspek materi ada aspek moral. Mereka butuh perhatian, kasih sayang. Tentu bagi siapa yang mampu untuk memberikan keduanya, itulah kesempurnaan kafalah, kesempurnaan jaminan untuk mereka, sehingga kebutuhan fisik mereka terpenuhi dan kebutuhan batin mereka, kasih sayang dan perhatian juga mereka dapatkan. Kemudian berikutnya wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berkecukupan, walaupun mereka mendapatkan pekerjaan tapi tidak memenuhi, tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hari ini kondisi begitu berat. Sebenarnya indikatornya mudah saja kita lihat. Ibu dan bapak-bapak yang berada di pasar mengeluh dengan omset penjualan. Sebenarnya itu menunjukkan apa? Walaupun katanya ekonomi naik sekian persen, tapi di tengah masyarakat yang terasa adalah kebutuhan hidup semakin berat terasa. Orang ke belanja kini berfikir-fikir dulu. Batu pitih payah mencari ini. Nah di sini juga ada dua ihsan yang harus kita perbuat. Yang pertama adalah membantu mereka, musa'adat, jelas. Yang kedua apa? Tidak menjadikan kemiskinan mereka sebagai alasan untuk merendahkan. Jadi ihsan itu tidak cukup hanya dengan memberikan material kepada orang-orang miskin, tetapi melecehkan. Kalau begitu perilaku kita, apa kata Allah? Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik saja khair. Lebih baik itu dilakukan daripada sedekah tapi diiringi oleh sikap dan perilaku atau pernyataan yang menyinggung. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 263 itu, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan, khairun, perhatikan, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatba'uha adha, dibandingkan dengan sedekah namun diiringi oleh adha. Adha itu ma yu'zi, apa saja yang menyakiti, yang menyinggung perasaan orang yang menerima. Ingat, sedekah itu tidak halal untuk li ghaniyyin muktas, untuk orang kaya atau orang kuat yang malas tidak mau bekerja. Itu tidak sedekah namanya, itu pemalakan namanya itu. Kan banyak orang sekarang ini badannya kekar, sehat, tapi dia minta-minta. Apakah bisa sedekah untuk orang seperti itu? Tidak. Kenapa dia tidak bekerja dengan kekuatan fisiknya?
Kadang dia buat-buat pekerjaan yang tidak perlu dengan alasan hanya untuk meminta apa? Meminta-minta kepada orang lain. Ini kepada anak-anak muda perlu itu kita tanamkan itu. Jaga harga diri kita. Sekarang meminta-minta itu menjadi tren. Lihatlah jalan-jalanan hari ini. Rabah batang kayu sehari mangkik batang kayu tu. Pokok ado saya alasan untuk menguncang ketidian. Menjadikan itu profesi itu tidak halal. Walaupun dengan alasan meminta sumbangan berbagai macam, tapi itu dijadikan mata pencaharian. Jangan. Karena ada sebagian orang yang begitu. Nah, ada komitmen. Saya minta sekian, kalau dapat saya dapat 20%. Dari situ penghasilan tidak boleh dari tasawul. Itu sama dengan mengemis namanya itu. Nah, seorang muslim harus menjaga harga dirinya. Kenapa? Karena ketika posisi tangannya di bawah, itu berpeluang manusia dengan segala karakternya yang mudah diseret oleh kibria, oleh kesombongan, ego, apalagi godaan syaitan, cenderung memandang rendah orang yang menerima. Manusia kan ngilo sanjungan banyak. Punya kekayaan rasanya orang paling kaya. Punya kekuasaan bantu inyo jadi raja. Nah, karakter-karakter seperti itu rentan betul menjadikan orang yang tangannya di bawah dipandang apa? Rendah. Itu makanya diingatkan di dalam syariat, al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, lebih baik. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena ketika tangan tadi berada di bawah, maka apa? Peluang untuk direndahkan itu tinggi. Makanya dia minta-minta. Jangankan untuk pribadi, meminta untuk orang lain saja, tahu dia, kadang kita lecehkan juga. Itu makanya dia MUI Sumatera Barat dulu saya nak mau minta-minta lagi. 3 kali dahulu 10 tahun yang lalu, sudah yang ketiga kali saya mengatakan mengajukan proposal. Yang ketiga itu saya katakan, Pak, ini kali terakhir saya mengajukan. Kalau indah aja diberikan, padahal kau bukan untuk pribadi ambo, untuk lembaga keulamaan. Kalau indah aja lagi langsung itu ajan diaru ambo ke babi tapak trompa mintakan tu Pak. Angin dinginnya ambo sandang. Nah, itu bukan tidak sombong. Kenapa? Tidak boleh kita merendahkan diri kita. Nah, ketika kita berada di bawah posisi tangan kita, maka rentan untuk dipandang rendah. Nah, karena itu makanya syariat mengantisipasi itu. Makanya syariat mengatakan al-yadul ulya, tangan di atas khair, lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, karena potensi-potensi seperti itu, syariat tu'alij, menterapi dua sisi. Itu yang perlu diingat. Dua sisi itu diagih terapi oleh syariat. Sisi orang yang memberi ada terapinya. Sisi orang yang menerima juga ada terapinya. Jadi begitu komprehensif, sempurnanya ajaran syariat awak. Jadi tidak satu sisi saja doh dipelok. Awak kan itu yang tidak kadang-kadang. Kalau ada orang berbuat zalim, kecenderungan kita apa? Mana sihati nak kena zalim saja, nak kena zalimi saja. Itulah awak hidup sabar. Terima ku qada Allah. Yo ka baju lalai. Memanglah nasib awak serupa itu.
habis mengecek sahabat, bila mengecek orang berbuat zalim. Itu kerajaan tak selesai itu, anda zalim. Sering kita tidak berimbang. Padahal syariat kita berimbang memberikan. Orang yang menerima dinasihati, ada alasan tak kamu meminta, untuk apa kamu meminta, sebatas apa kamu meminta, bagaimana cara kamu meminta. Kan tidak boleh meminta ilhahan, nyinyir kepada orang. Seorang yang baik itu adalah orang yang tidak mau mendedahkan kehormatannya di hadapan orang, merendahkan harga dirinya. Seorang yang baik itu walaupun dia kekurangan, orang lain melihat ta'rifuhum, engkau tahu cuma dari tanda-tanda mereka. Orang-orang yang tidak tahu menyangka orang-orang itu aghniya minat ta'affuf, kamu itu seperti orang kaya, padahal dia bukan kaya, tapi dia memiliki sifat iffah. Tahu iffah? Dia menjaga kehormatan, itu sifat iffah. Dia orang yang afif. Ada orang yang bernama Afif namanya. Itu adalah orang yang memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan, tidak mau merendahkan diri dengan menghinakan dirinya di hadapan orang walaupun dia butuh. Begitu Islam mengajar. Tapi orang yang memberi juga diperingatkan. Makanya ayat ini qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Kalau kamu akan berbuat azab, akan menyakiti orang dengan kalimatmu, dengan sikapmu, dengan tampilanmu ketika kamu memberi, coba lihat, beri melantiang saja kan. Ada perangai pemimpin wak dulu, bahagia ke orang lantiang dia soto, campaan kiri, campaan kanan, senang nak mencari rakyat jelata itu memungut, padahal awak berikan cuma sekian, yang mungkin hanya terpakai dia sebentar. Tapi perangai itu ditonton beramai-ramai di tengah kehidupan berbangsa ini. Nah, sampai kini masih ada je pejabat nama dari itu. Pada dulu penjajah nama buat model itu tu. Penjajah dulu begitu tu. Seraknya golden, malah berabui orang pribumi. Sekarang yang berkuasa sama-sama pribumi. Masih saja ada yang berperilaku demikian. Itu makanya bukan hanya kata-kata saja. Yatba'uha adha. Ketika dikatakan adha, berarti meliputi apa saja ma yu'zi, apa saja yang mengganggu, yang merendahkan, yang menyakiti. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada masakin, ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama, betul-betul memenuhi kebutuhan mereka secara material. Yang kedua apa? Menjaga agar jangan sampai mereka direndahkan dengan pemberian kita. Makanya saya sejak dulu tidak setuju orang membagikan zakat macam disuruh orang berbaris sepanjang jalan kereta, berdesak-desakan di muka pintu rumah awak, dipertontonkan kepada orang banyak. Inilah orang-orang miskin yang menerima uluran tangan kebaikan dari si fulan. Untuk apa? Nah, kadang cerita-cerita yang disampaikan di dalam ceramah-ceramah, habis selesai sampai pintu masjid saja, ada sahabat, ada katanya Husain bin Ali dan lain-lain, ketika dia meninggal banyak orang yang kehilangan. Kenapa? Karena ada yang menerima, banyak tokoh-tokoh, ada orang yang menerima bantuan setiap malam di depan pintunya, tapi tidak tahu siapa yang memberi. Fuqara dan masakin mendapatkan bantuan, malam sudah tiba ini, tapi baru mereka tahu siapa yang memberi ketika seseorang telah tiada dan pemberian itu hilang, tidak datang lagi. Ternyata si fulan yang selama. Begitu orang ini menyembunyikan. Nah, di mana hadis yang selama ini kita dengar di mimbar-mimbar? Kan
Kenapa hilang saja di pintu surau, di pintu masjid ketika kita pulang? Bukankah salah satu dari orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari tiada naungan melainkan dengan naungan Allah apa? Rajulun tasaddaqa, seseorang bersedekah kemudian fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta ta'lama la ta'lama, sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tapi kan kaji itu habis di mimbar saja. Di dalam kenyataannya apa? Magia sekali, videonya 10 kali tayang. Kalau dipertanyakan orang, wah ini untuk menarik orang lain, ya sudahlah. Jadi ketika kita berbicara ihsan kepada masakin, jangan merasa dengan memberikan material kita telah berbuat ihsan. Tidak, tidak cukup hanya dengan berbagi material, tapi juga memberilah dengan menghormati. Jangan memberi dengan melecehkan, apalagi menghinakan.